Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dari Prodi Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya dari jurnal yang berjudul Analisis Kekuatan Sambungan Las pada Plat untuk Dek Kapal berbahan plat baja A36 terhadap sifat fisis dan mekanis dengan metode pengelasan MIG dengan penulis Abdul Latif Kurniawan, Eri5 Pranata, diterbitkan oleh Teknik Perkapalan Institut Teknologi Aditama Surabaya dengan presenter saya sendiri Fajar Firmansyah. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Pada waktu ini las telah dipergunakan secara luas dalam penyambungan batang-batang pada konstruksi bangunan baja dan konstruksi mesin. Luasnya penggunaan teknologi ini disebabkan karena fakta bahwa bangunan dan mesin dibuat menggunakan teknik penyambungan dan pemotongan, bangunan konstruksi dan konstruksi pemesinan. Sebagaimana didefinisikan oleh Dutch Industrie Norman (DIN), pengelasan adalah ikatan metalurgi logam atau sambungan logam di mana pengelasan adalah perakitan lokal logam. Proses perakitan terbuat dari paduan yang dibuat dalam keadaan cair yang ditentukan dengan memanaskan hingga suhu yang diperlukan, dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam pengisi. Logam pengisi memiliki titik leleh yang kira-kira sama dengan logam dasar atau di bawah titik leleh logam mulia, tetapi di atas suhu 800 derajat Fahrenheit atau 450 derajat Celcius. Selanjutnya, posisi pengelasan 1G. Posisi pengelasan bawah tangan menyebabkan penetrasi dan logam cair tidak keluar dari lapisan las dan kecepatan pengelasan lebih besar dari yang lain. Bahwa posisi 1G, penetrasi las masuk ke dalam. Ini juga menunjukkan bahwa proses pengelasan cepat sehingga daerah has, sempit, atau panas tidak menyebar. Plat baja A36 adalah baja karbon rendah dengan kekuatan yang baik dan juga mempertimbangkan sifat baja yang dapat berubah bentuk selama permesinan serta pengelasan. Plat baja A36 dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, tergantung pada ketebalan plat sebagai tingkat ketahanan korosi. Jenis sambungan yang umum digunakan pada plat adalah sambungan V. Sambungan ini memiliki keunggulan kekuatan struktural dan geometris sambungan yang lebih bersih. Dengan menggunakan sambungan V dan menggunakan las MIG, kekuatan las akan diketahui jika dilakukan uji tarik dan tekuk. Dalam merancang sambungan las pada struktur bangunan, faktor-faktor yang perlu diketahui adalah teknik pengelasan, pengetahuan bahan dan sifat bahan saat diberi perlakuan panas. Pemilihan parameter ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil perhitungan mekanis sambungan las. Selanjutnya ada tujuan. Mengetahui pengaruh variasi arus amper. Ya, tujuan dari jurnal ini adalah mengetahui pengaruh variasi arus amper, menganalisis bagaimana variasi arus amper 125, 130, 135, dan 140 mempengaruhi kekuatan sambungan las pada sudut kampuh V 30 derajat dalam posisi pengelasan 1G. Selanjutnya ada mengukur sifat fisis dan mekanis, melakukan pengujian tarik untuk menentukan sifat fisis dan mekanis dari sambungan las yang dihasilkan, serta untuk memahami hubungan antara tegangan dan regangan selama proses pengujian. Memberikan informasi untuk aplikasi teknik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi industri perkapalan dan teknik pengelasan, serta untuk meningkatkan kualitas sambungan las pada konstruksi kapal. Selanjutnya, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Pemilihan material. Material yang digunakan adalah baja A36 dengan ukuran panjang 150 mm, lebar 200 mm, dan ketebalan 12 mm, dengan sudut kampuh 30 derajat. Penentuan elektroda. Peneliti ini menggunakan kawat las elektrod familiar EVH ER20S6 DMAW dengan diameter elektrod 1,2 mm digunakan untuk proses las coat atau penembusan, filler, pengisi, dan capping finish. Penentuan posisi pengelasan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengelasan GMAW dengan proses pengelasan menggunakan posisi 1G. Pemilihan arus.
Dalam penelitian ini menggunakan variasi arus yang berbeda, yaitu 125, 130, 135, 140 ampere. Analisis data. Pada analisis ini menggunakan pengujian sifat mekanis uji tarik. Selanjutnya, ada gambar spesimen uji tarik. Banyak yang bisa kita pelajari dari hasil uji kekuatan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara traksi dan perubahan panjang. Profil ini merupakan bagian integral dari desain yang digunakan untuk penelitian. Saat melakukan uji tarik, benda uji harus dibentuk sesuai dengan standar internasional untuk hasil pengujian yang akurat. Seperti gambar yang di atas. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, uji tensile test menggunakan standar ASME Section 9 2019 dengan variasi ampere dan sudut kampuh 30 derajat. Dari hasil pengujian tensile test, di atas terdapat grafik nilai tensile strength dari hasil uji spesimen variasi ampere pada sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm. Peneliti bisa menjelaskan bahwa pada hasil variasi ampere 125 pada sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mendapatkan nilai tertinggi yield strength 381,50 MPa pada variasi ampere 130. Selanjutnya, tabel hasil uji tensile test dengan thickness 12 mm dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami penurunan dengan hasil nilai 235,83 MPa pada variasi ampere 135 dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami kenaikan dengan hasil nilai 402,15 MPa pada variasi ampere 140 dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami penurunan dengan hasil nilai 350,63 MPa. Bisa dilihat di tabel yang di atas. Dari hasil pengujian tensile test di atas, terdapat grafik nilai yield strength dari hasil uji spesimen variasi ampere pada sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm. Peneliti bisa menjelaskan bahwa hasil variasi ampere 125 pada sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mendapatkan nilai tertinggi yield strength 339,35 MPa. Pada variasi ampere 130 dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami penurunan dengan hasil nilai 235,83 MPa. Dilihat dari tabel grafik nilai hasil uji tensile test 381 menurun 235, kemudian naik 402 sampai akhirnya turun kembali 350,63. Pada variasi ampere 130 dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami penurunan dengan hasil nilai 235,83 MPa. Pada variasi ampere 135 dengan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm mengalami kenaikan dengan hasil nilai 396,34 MPa. Pada variasi ampere 140 dan sudut kampuh 30 derajat dengan ketebalan plat 12 mm dan mengalami penurunan dengan hasil nilai 350,63 MPa. Bisa dilihat di tabel yield strength di atas. Kesimpulannya, bahwa pengelasan GMAW dengan variasi arus ampere 125, 130, 135, dan 140 pada sudut kampuh V30 derajat dengan posisi pengelasan 1G menggunakan pengujian tensile test. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai yield strength dan tensile strength pada hasil nilai yield strength dengan ampere 125 pada sudut kampuh 30 derajat terdapat nilai tertinggi yaitu 339,35 MPa dan ampere 130 pada sudut kampuh 30 derajat terdapat nilai terendah yaitu 235,83 MPa dan ampere 135 pada sudut kampuh 30 derajat terdapat nilai tertinggi yaitu 396,34 MPa dan ampere 140 pada sudut kampuh 30 derajat terdapat nilai terendah yaitu 350,63 MPa. Pada hasil nilai tensile strength dengan ampere 125 pada sudut kampuh 30 derajat terdapat nilai tertinggi yaitu
381,50 MPa dan ampere 130 pada sudut kampuh 30 derajat. Terdapat nilai terendah yaitu 235,83 MPa dengan ampere 135 pada sudut kampuh 30 derajat. Terdapat nilai tertinggi yaitu 402,15 MPa dan ampere 140 pada sudut kampuh 30 derajat. Terdapat nilai terendah yaitu 350,63 MPa. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Salam.